Welcome to the Baseface Network. Okay, she keep calling every single night. And I don't mind pushing you to ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 sensor cacahan yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Farid sebagai ketua. Saya Dwi Andini Clarissa. Saya Afrina Liana Ramadhani. Saya Syahwalan Fiatla Firman. Saya Hilmi Wahdi. Di sini kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sensor autocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya terpisah. Biasanya, autocoupler digunakan sebagai saklar elektrik atau penghitung benih secara otomatis. Jenis-jenis autocoupler yang sering ditemukan adalah optocoupler yang terbuat dari bahan semikonduktor dan terdiri dari kombinasi LED atau light emitting diode dan fototransistor. Dalam kombinasi ini, LED berfungsi sebagai pengirim sinyal cahaya optik atau transmitter, sedangkan fototransistor berfungsi sebagai penerima cahaya tersebut atau receiver. Jenis-jenis lain dari optocoupler diantaranya adalah kombinasi LED fotodiode, LED LSCR, dan juga lem fotoresistor. Jenis-jenis autocoupler yang sering ditemukan adalah autocoupler yang terbuat dari bahan semikonduktor dan terdiri dari kombinasi LED atau light emitting diode dan fototransistor. Dalam kombinasi ini, LED berfungsi sebagai pengirim sinyal atau cahaya optik transmitter, sedangkan fototransmitter berfungsi sebagai penerima cahaya tersebut atau receiver. Jenis-jenis lain dari autocoupler diantaranya adalah kombinasi LED fotodiode, LED LSCR, dan juga lem fotoresistor. Bagian-bagian yang terdapat pada sensor ini yaitu yang pertama ada RTC. RTC berfungsi sebagai menghitung menyimpan waktu yang diperangkat ketika perangkat tersebut kehilangan daya atau mati. Yang kedua ada MMC. MMC berfungsi sebagai penyimpan data yang dihasilkan sensor atau alat. Selanjutnya ada sensor. Sensor berfungsi untuk menghitung jumlah benih secara otomatis. Lalu ada LCD. LCD berfungsi menampilkan suatu besaran atau angka agar dapat terlihat dan diketahui melalui tampilan layar. Lalu ada I2C, dan yang selanjutnya itu ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai otak atau pengendali sensor, dan yang terakhir itu ada kabel jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan arus listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skematik dari sensor cacahan. Jadi di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada breadboard, yang kedua ada Arduino Uno, yang ketiga ada MMC. Di mana MMC ini berfungsi sebagai penyimpan universal yang umum dipakai berbagai media atau peralatan elektronik lainnya. Jadi singkatan dari MMC sendiri ini merupakan multimedia card. Nanti di dalam situ diisi memori yang untuk menyimpan data-data. Selanjutnya yaitu ada RTC. RTC sendiri merupakan real time lock, di mana fungsinya untuk menyimpan informasi berupa jam atau waktu yang digunakan. Selanjutnya ada LCD, di mana LCD ini layar berfungsi untuk menampilkan di layar sebuah data yang kita minta sesuai sintak yang diberikan. Dan di situ juga ada I2C. Selanjutnya ada sensor, yaitu sensor cacahan. Jadi pertama ini dari Arduino Uno-nya sendiri. Yang pertama ini ada dari ground ke ground. Terus ada VCC. VCC ini disambungkan ke 5 volt. Selanjutnya yaitu ada SDA. SDA ini disambungkan ke A4. Terus untuk SCL ini disambungkan ke A5. Selanjutnya yaitu ini di bawah ada MMC. MMC ini yang pertama itu ada SC. SC ini disambungkan ke pin 4. Terus untuk VCC ini disambungkan ke
5 volt. Terus VCC ini ke 5 volt. Terus ada ground ini ke ground. Untuk MOSI ini disambungkan ke pin 11. Untuk MISO ke pin 12. Dan untuk SCK ini ke pin 13. Selanjutnya yaitu ke RTC. RTC ini tadi sudah disambungkan bersama dengan Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada pada LCD ini ground, dari ground ini ke ground, ini sambungannya di ground. Terus VCC ini ke 5 volt tadi ada di sini. Terus untuk SDA, ini SDA kan tadi bersamaan dengan yang di Arduino, jadi disambungkan di ini SDA ke ini SDA. Terus ini ada SCL tadi kan ke pin 5. Ada pin 5 ada di sini. Selanjutnya yaitu pada sensor. Ini tadi VCC itu sama aja, disambungkannya ke 5 volt. Selanjutnya ada ground ini sama ke ground. Terus selanjutnya ada D0 ini disambungkan ke ini yang biru ini disambungkan ke pin 2. Jadi itu tadi skematik dari sensor cacahan. Ini saya akan menjelaskan tentang sintak sensor kelompok 10, yaitu sensor cacahan. Yang pertama ada include WRH. Fungsi dari include WRH ini adalah untuk berkomunikasi dengan I2C. Lalu selanjutnya ada include RTC lib. Fungsi dari include RTC lib ini adalah untuk memasukkan library RTC ke dalam program. Selanjutnya ada include SD. Include SD sama seperti include RTC, yaitu digunakan untuk memasukkan library SD card ke dalam program. Berikutnya ada include liquid crystal I2C.H. Fungsi dari include liquid crystal I2C.H ini memungkinkan kita untuk mengendalikan display LCD dengan antarmuka I2C. Dengan menggunakan library ini, kita dapat mengurangi jumlah pin yang diperlukan untuk mengendalikan LCD dan mengurangi kabel yang diperlukan. Selanjutnya ada RTC_DS3231 RTC. Fungsi dari RTC DS3231 ini adalah untuk mendeklarasikan objek RTC yang merupakan instan dari kelas RTC DS3231. Dalam konteks ini, objek RTC digunakan untuk berinteraksi dengan modul RTC. Selanjutnya yaitu data file. Fungsi dari data file ini adalah untuk menginput file atau folder my file. Lalu berikutnya ada liquid crystal _I2C LCD. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mengatur ukuran dari teks yang akan muncul di LCD. Berikutnya ada voltage in CNT kalibrasi. Nah, berikut ini adalah rumus dari kalibrasi. Volt CNT kalibrasi ini juga merupakan rumus atau program kalibrasi. Selanjutnya ada CNT kalibrasi sama dengan buka kurung CNT 0TT0495 _1TT002. Ini merupakan rumus dari kalibrasi. Selanjutnya ada LCD init. Fungsi dari LCD init adalah perintah untuk memunculkan teks ke LCD. Lalu ada LCD backlight. LCD backlight berguna untuk memunculkan sinar atau agar LCD itu tidak gelap. Lalu ini ada LCD print. LCD print ini berfungsi untuk memunculkan teks yang ada di sini ke LCD. Dan
seterusnya ini ada beberapa teks yang diprogram untuk ditampilkan di LCD. Nah, ini ada delay 2000. Delay ini, jadi ketika kalimat ini, teks ini, kelompok 10 ini sudah keluar, maka dia akan jeda dulu selama 2 detik. Baru kemudian lanjut ke ini, sensor cacahan ini. Berikutnya ini ada juga LCD print nama anggota kelompok. Yang ini kita lewatin saja. Ini sama seperti yang di atas tadi, perintah untuk memunculkan ke LCD. Lalu, nah, ini ada RTC begin. Ini adalah program untuk melakukan pengecekan status instalasi modul RTC atau real time clock menggunakan metode begin dari objek RTC tersebut. Jika instalasi tidak berhasil atau koordinasi tersebut benar, nilai dikembalikan oleh begin atau false. Maka blok kode dalam kurung kurawal ini di dalam if akan dieksekusi. Selanjutnya ada SD begin, if SD begin. Ini sama seperti RTC begin tadi. Ini digunakan untuk melakukan pengecekan instalasi modul SD card. Jika instalasinya gagal atau tidak berhasil, maka nilai dikembalikan oleh begin atau false. Dan jika benar, maka di dalam kurung perawal ini akan dieksekusi. Selanjutnya, ini dead time now. Ini adalah perintah untuk mengatur waktu otomatis sesuai waktu jam sekarang. Ini ada dead time, ini ada jam, ada tahun, ada menit, ada detik. Ini adalah program untuk mengatur waktu atau real time clock. Ini rumus kalibrasi tadi lanjutannya. Ini sama seperti yang di atas ini, untuk bedanya ini untuk mengatur tanggal, yaitu hari, bulan, dan tahun. Dan ini selanjutnya ada data file SD open. Ini berfungsi untuk perintah untuk membuka SD card dan menuliskan waktu-waktu yang ini ke dalam SD card. Selanjutnya ini juga sama, perintah untuk waktu. Dan ini perintah atau pengecekan apakah waktu berhasil disimpan. Jika gagal, maka perintah yang ini akan dijalankan atau dieksekusi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis kalibrasi sensor. Pada kalibrasi kami melakukan menggunakan sensor yang kami buat, yaitu sensor optocoupler atau penjumlahan. Di sini kami menggunakan kertas sebagai sampel yang akan melewati sensor pencacahan itu. Pada analisis ini kami melakukan perbedaan jumlah kertas, yaitu dari 1 kertas sampai 60 kertas. Dan kami juga melakukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk mengetahui keakuratan atau perbedaan yang terdapat data sensor kami. Lalu kami memasukkan data hasil ulangan kami atau sensor optocoupler kami ke dalam bentuk grafik pada sumbu Y. Lalu pada sumbu X
kami memasukkan data dari jumlah kertas. Pada grafik ini, kami menggunakan trendline yaitu polinomial sehingga kami memperoleh persamaan kuadran ini dengan nilai regresi yaitu 0,9996 atau 999%. Lalu persamaan kuadran ini kami memasukkan ke dalam sintak sehingga pada sensor kami akan mengeluarkan perintah nilai baru yang mana data dari sensor pencacahan kami akan disubstitusikan ke dalam persamaan yang kami buat ke dalam sintak. Alat yang kami gunakan yaitu sensor optocoupler, sedangkan bahannya adalah kertas yang digulungkan hingga kecil agar dapat melewati sensor optocoupler tersebut. Konsep yang kami gunakan yaitu kertas yang digulungkan tersebut kami masukkan untuk melakukan pengambilan nilai hitungan sensornya itu ke dalam sensor optocoupler melalui sedotan agar kertas tersebut dapat tepat masuk melewati sensor optocoupler tersebut. Durasi yang kami gunakan itu 3 jam dan 1 jam. Rujukannya itu ada 8. Untuk rujukan 1 hingga rujukan 5 menggunakan durasi 5 jam. Sedangkan rujukan 6 hingga rujukan 8 menggunakan waktu 1 jam. Di setiap rujukan itu kami menggunakan kalibrator atau acuan yang berbeda. Kalibrator kami itu menghitung manual karena sensor tersebut merupakan sensor hitungan. Untuk rujukan pertama menggunakan kertas sebanyak 5, kemudian rujukan 2 10 kertas, rujukan 3 15 kertas, rujukan 4 20 kertas, rujukan 5 25 kertas, rujukan 6 30 kertas, rujukan 7 35 kertas, rujukan 8 40 kertas. Untuk teknik pengambilan datanya, untuk hasil data yang dari Excel tersebut itu untuk kalibratornya itu dapat kami masukkan itu sesuai acuan yang kami gunakan setiap rujukannya itu. Kemudian untuk hasil sensornya itu tergantung pembacaan dari hasil sensor optocoupler itu saat mendeteksi. Saat uji kinerja juga kami menggunakan stopwatch untuk melihat keakurasian kecepatan sensor optocoupler itu menghitung kertas yang lewat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kinerja dari sensor optocoupler atau sensor cacahan atau juga sensor hitungan. Jadi uji kinerja itu sendiri merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji keberhasilan suatu rancangan alat yang kita buat itu. Dan itu tuh meliputi stabilitas alat ukur, respon pengukuran dan kecepatan, serta akurasi pengukuran dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang kami gunakan dalam uji kinerja ini yaitu 18 jam. Dengan interval waktunya itu setiap pengujiannya 5 menit.
sekali. Nah, rujukan 1 hingga rujukan 5 itu waktunya itu setiap rujukannya itu 3 jam. Kemudian rujukan 6 hingga rujukan 8 itu menggunakan waktunya 1 jam. Jadi pertama-tama kita tuh bakal jelasin tentang uji kinerja yang stabilitas alat ukur dulu. Ya, dari stabilitas sendiri itu merupakan suatu pola yang menunjukkan kestabilan hasil dari pengukuran nilai sensor yang kita buat ini dalam berbagai kondisi. Kemudian, karena yang pertama tuh kita waktunya kita tulis, kita ketik di sini waktunya 5, kemudian bawahnya itu 10. Kemudian biar nggak capek-capek nulis ke bawah itu, kita tinggal blok 2 ini, kemudian kita tarik di sisi kanan ini itu ke bawah, itu bakalan keluar langsung angkanya. Itu bisa kita tarik sampai ke bawah. Kemudian dia bakal kayak ya gini, 5, 10, 15 dengan interval 5 menit sampai ke bawah sampai tarikan yang kita tentuin itu. Nah, kemudian di sini ada rujukan. Rujukan ini dengan 8 rujukan itu, rujukan pertama itu kami menggunakan 5 biji kertas, kemudian rujukan kedua menggunakan 10 biji kertas, rujukan ketiga menggunakan 15 biji kertas yang kami gulung, kemudian keempat itu ada 20 kertas, kemudian rujukan kelima itu ada 25, rujukan keenam 30, rujukan ke-7 35, dan rujukan ke-8 menggunakan 40. Sedangkan di sini tabel untuk nilai sensornya ini satuan itu biji karena sensor kami merupakan sensor hitungan. Jadi setiap kertas yang kami masukkan satu-satu itu sensornya akan membaca kertas yang kami masukkan satu-satu tersebut. Makanya di sini satuannya biji. Nah, ini nilai sensor ini kita masukkan sesuai data yang kita dapatkan saat kita melakukan uji kinerja ya dengan interval waktu 5 menit tersebut. Kemudian di sini ada kalibrator. Kalibratornya juga itu biji. Kalibrator yang kami gunakan itu hitungan manual karena sensor kami kan hitungan gitu. Jadi kalibrator itu dapat dihitung manual. Makanya di sini kalibratornya itu bisa setiap rujukan itu nilainya itu sama. Ini kan rujukannya 5. Kemudian kami menggunakan 5 biji kertas. Makanya di sini kan karena kami menghitung manual, jadi kan nggak mungkin salah hitungan kami. Jadi 5 ini juga bisa ditarik ke bawah sampai sini gitu ya. Pas kita udah ketik sekali ini bawah sini itu 5. Kemudian ya dan seterusnya gitu ya. Rujukan kedua itu pakai 10 biji kertas. Rujukan kedua itu 15. Dengan ini hasil nilai sensornya. Rujukan ketiga ini dengan 20 kertas. Kemudian ini nilai sensornya ini. Kemudian rujukan kelima dengan 25 kertas dan ini hasilnya. Dan ini 678. Ini 30 rujukan ke-6, 5 rujukan ke-7 dan 40 rujukan ke-8 dengan ini hasil sensornya. Kemudian selanjutnya itu ada nilai error. Jadi nilai error ini merupakan selisih antara kalibrator dengan nilai sensornya. Nah, rumus dari nilai error ini dapat kita ketik sendiri ya. Dengan ini formulanya itu sama dengan kita klik kalibrator yang biji ini. Habis itu ya dikurang nilai sensor ini. Nah, kemudian itu nilai error ini sekali aja kita buat kayak gini, habis itu kita tarik di kanan ini untuk ke bawah, itu bisa langsung dapat hasil nilai errornya semua dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk absolute error itu fungsinya untuk menghilangkan tanda negatif dari nilai error tersebut karena nilai error min 2 sama nilai error 2 itu kan sama-sama 2 selisihnya. Oleh karena itu kita harus ngilangin nilai negatifnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kita perlu ketik di sini. Dengan rumusnya itu ini sama dengan ABS terus ini dalam kurung nilai errornya ini. Nah, sama kayak tadi, sekali aja kita ngetiknya, terus kita ini bisa tarik kanan, kemudian kayak misalnya ini kita tarik kanan, terus itu ke bawah tuh bakalan sama aja. Dan kalau kita pencet juga itu formula dari rumusnya itu udah ke tambahin di sini.
Kemudian ada rata-rata dari absolute error. Nah, rata-rata dari absolute error ini kita buatnya itu per setiap rujukan gitu. Jadi rata-rata absolute error ini jumlahnya ada 8 gitu. Jadi karena tiap rujukan itu masing-masing ada 1 kan rata-rata absolute errornya. Nah, ini tuh tadi yang tuh tabelnya seperti biasa ya. Bentukannya itu gini. Terus ini tuh tadinya tuh ada ininya. Nah, tapi karena ini nilai rata-rata absolute error juga tuh cuma 1, jadi kita tuh buat ini agar di tengah-tengah nilai rujukan ini, maka kita klik merge and center. Ya, kemudian kita tengahin dan kemudian hasilnya jadi seperti ini. Untuk rumusnya sendiri itu bisa dilihat di sini. Untuk rumusnya itu merupakan rata-rata atau tulisannya itu average dalam kurung dari nilai absolute error ini tuh bisa diklikkan kalau misalnya kita milih itu kayak gini contohnya. Average terus dalam kurung terus ini tuh kita blok sepanjang nilai rujukan ini, kemudian enter, dan itu hasilnya tuh bakal ada gitu kan. Jadi rata-rata absolute error itu ada di setiap rujukan. Nah, sama aja kayak sebelumnya, ini tuh nyarinya tuh 1 aja, kemudian kita tuh bisa tarik kanan kayak gini, kanan ke bawah gitu, sampai bawah yang rujukan ke-8, dan kemudian nanti akan ada hasil dari nilai rata-rata absolute error di setiap rujukannya itu. Kemudian ada standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri, kita itu menggunakan rumus standar deviasi yang P, yaitu ya ini, rumusnya STDE V titik P. Terus standar deviasi ini dalam kurungnya itu dari yang absolute error ini. Jadi kita mencari standar deviasi dari absolute error tersebut. Jadi standar deviasi, terus kita tuh blok yang nilai absolute errornya yang ke bawah itu, nyampe yang sini, nyampe yang menit ke 180 itu. Jadi standar deviasi itu sama kayak rata-rata absolute error, ada 8 standar deviasi ke bawah, karena di setiap rujukan itu ada 1 standar deviasi. Kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas sendiri itu tujuannya reliabilitas sendiri merupakan konsistensi 2 hasil pengukuran hitungan dari nilai sensor dan kalibrator gitu. Kita tuh ngitung itu dengan hal yang sama gitu kan, sama-sama menggunakan kertas, tapi alat ukurnya itu beda. Kalau kalibrator itu yang kita manual, terus nilai sensor ini kita pakai sensor rangkaian yang kita buat, yaitu sensor optocoupler tersebut. Nah, rumus dari reliabilitas, jadi reliabilitas itu cuma ada 1, dari rujukan 1 sampai rujukan 8 itu cuma ada 1. Nah, untuk rumusnya sendiri ini ada korel, terus korel dari nilai sensor yang kita dapat ini dari atas sampai bawah, titik 2, terus untuk nilai kalibratornya sendiri. Kemudian didapatlah hasil reliabilitas ini. Kemudian untuk stabilitasnya itu bisa kita katakan stabil karena nilai errornya itu nggak jauh beda gitu, dan gapnya itu nggak terlalu jauh. Kemudian jika udah buat tabel ini, kita tuh ngasih warna ke yang tabel setiap rujukannya itu biar mudah setiap rujukannya itu dibedainnya. Kayak misalnya kelompok kami itu menggunakan yang rujukan 1 tuh hijau, kemudian rujukan 2 abu-abu, rujukan 3 biru. Itu tujuannya agar lebih mempermudah kita setiap kita mau ngeliat data kita aja sih. Kemudian kalau ininya tuh udah selesai, kita buat chartnya. Nah, chartnya itu kita tuh bisa ketik insert kan. Nah, ini kita tambahin chart yang ini tuh. Nah, kita pilih scatter yang ini. Saya pakai yang ini. Nah, cara gunain chartnya itu, cara masukin rumusnya itu di sini tuh, kalau udah kita pencet yang chartnya tadi, itu tuh kita klik kanan aja, terus kita tuh bisa select data gitu. Kalau di sini tuh untuk yang X-nya sendiri itu merupakan waktu. Jadi interval waktunya itu di yang X ini atau yang horizontal,
Dan untuk jumlah kertasnya ini, dan untuk yang jumlah kertasnya ini, satuannya kan biji itu di yang vertikal atau di yang sumbu Y-nya. Ini kita. Nah, kemudian kalau misalnya chartnya tadi udah ditambahin, itu tuh kita bisa klik kanan, terus kita tuh bisa pilih select data gitu. Nah, di sini tuh kelompok kami udah membuat apa sih yang datanya itu dari rujukan 1, kemudian nilai sensor pengamatan 1 hingga ke rujukan 8 dan nilai sensor pengamatan 8. Nah, untuk nilai apa dan untuk cara menambahkan agar bisa menjadi chartnya itu bisa seperti ini ada banyak. Jadi itu tuh pas kita pilih select data kan, itu tuh kita tuh pencet add aja, terus kita nih kasih nama apa yang mau kita tambahin di situ, entah itu rujukan 1 atau hasil sensor pengamatan 1 atau gimana. Terus untuk series X-nya ini, kalau misalnya itu rujukan 1, kalau untuk rujukan 1, series X-nya itu merupakan ini waktunya. Jadi ininya itu kita pilih gitu kan. Nah, di sini karena udah dimasukin jadinya kelihatan. Untuk rujukan 1 tuh waktu. Kemudian untuk yang Y-nya itu ada nilai kalibratornya. Karena itu rujukan 1 pakai itu kan. Nah, terus kalau untuk nilai sensor pengamatan satunya, itu yang sumbu X-nya atau yang horizontalnya itu untuk itunya tetap waktunya itu kita blok, itu yang untuk nilai pengamatan yang rujukan 1 itu jadi dari waktu 5 sampai 180 itu. Kemudian untuk yang horizontal, untuk yang vertikalnya atau yang sumbu Y-nya itu, karena itu hasil pengamatan, jadi itu ininya nilai sensor yang kita blok itu. Ini kan udah kelihatan nih hijau-hijaunya, garis putus-putus ini. Dari yang awal ini, dari yang waktu 5 menit itu sampai 180, jadi nilai sensornya itu di blok bawah. Begitu pula rujukan kedua dan seterusnya hingga nilai sensor pengamatan yang ke-8 ini. Jadi itu kuncinya itu kan kita kalau udah buat yang 1 tuh ini hasilnya gini. Ini yang kedua tuh hasilnya gini. Untuk yang kalau nilai rujukannya itu X-nya itu menggunakan waktunya, terus sumbu Y-nya itu pakai yang kalibratornya itu diblokkan dari yang sesuai rujukannya. Terus kalau untuk nilai sensor pengamatannya itu nilai X-nya tetap waktunya, tetapi yang Y-nya itu atau nilai yang vertikalnya ini itu menggunakan nilai sensor yang telah kita dapat berdasarkan hasil uji kinerja tersebut. Nah, dan itu datanya kita masukin sampai nilai rujukan ke-8. Dan ini hasil yang kelompok kami dapatkan. Nah, untuk mengetahui di sini keterangan ini, itu tuh dapat kita tambahkan di yang bagian sini. Nah, ini untuk chart title-nya itu kita tambahkan, karena di sini ada chart elemennya, itu kita bisa checklist hal yang mau kita gunain. Di sini tuh kelompok kami tuh menggunakan chart title untuk mengetahui ini tuh chart apa. Jadi kita gunain itu untuk sebagai nulis judulnya. Kemudian axis title-nya jadi axis title tuh yang untuk judul yang di sumbu X ini sama sumbu Y. Kalau yang di sumbu Y ini jumlah kertas, satuannya itu biji. Terus untuk sumbu X-nya, ini kan sumbu Y-nya jumlah kertas. Sumbu X-nya itu waktu dengan satuannya itu menit. Kemudian ini nilai yang apa sih? Kemudian ini tulisan-tulisan ini itu merupakan legend. Jadi kalau misalnya kita nggak tambahin legendnya, itu bakal nggak ada. Tapi kalau misalnya kita tambahin, nah itu bakalan muncul. Terus ini ada grid line, yaitu apa sih yang di belakangnya itu yang kotak-kotak itu. Nah, ini kan kita tambahin, jadinya ada. Nah, jadi ini kalau untuk tulisan sendiri bisa digedein kan. Kalau misalnya terlalu kecil.
kita atur sesuai seleranya. Jadi begitu cara ngebuat chartnya. Kalau udah ngerti itu mudah. Kemudian ke uji kinerja yang kedua, yaitu uji kinerja respon pengukuran dan kecepatan. Jadi untuk tabelnya sendiri ini ada 2 tabel. Untuk yang tabel yang ini tabel yang tadi agak mirip tabel yang tadi, yaitu ada waktunya itu per menit kan, dengan masih sama kayak tadi nih isinya. Waktu per menitnya itu intervalnya itu masih 5 menit, terus per 5 menit ya kayak tadi nulisnya tuh 5, 10, terus di blok aja gini 2, terus dilanjutin sampai ke bawah, maka nanti waktunya itu udah ketulis sampai yang terakhir di sini sampai 1080 dengan interval 5 menit. Nah, untuk nilai sensornya ini ya berdasarkan hasil pengukuran uji kinerja yang kita dapat itu sama juga kayak yang di tabel alat ukur. Kemudian kalibratornya ini karena manual ya itu makanya hasilnya setiap rujukan ini sama. Ya ini sesuai rujukannya. Rujukan yang pertama itu kalibratornya itu 5 karena menggunakan 5 biji. Kemudian kalibrator kedua itu 10 karena menggunakan 10 kertas. Kemudian kalibrator ketiga 15 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kecepatan pengukuran. Jadi kecepatan pengukuran ini dihitungnya itu menggunakan stopwatch. Jadi saat kita melakukan uji kinerja itu, kita juga tuh harus nyiapin stopwatch untuk mengukur kecepatan pengukuran. Nah, kecepatan pengukuran ini tuh satuannya itu second ya, atau detik gitu. Nah, jadi kecepatan pengukuran itu merupakan nilai yang menunjukkan kecepatan pembacaan dari sensor yang kita buat itu. Jadi kayak misalnya saat kita memasukkan 1 biji kertas itu, nah sensor itu tuh kayak bakal kelihatan atau berubah angkanya itu udah ngitung 1 biji kertas itu berapa lama gitu. Nah itu kecepatan pengukuran itu. Nah jadi di setiap 5 menit sekali, yang selama 18 jam nonstop juga dengan interval yang 5 menit sekali itu kita ngitung kecepatan pengukuran itu menggunakan stopwatch. Nah ini beda-beda ya tiap interval 5 menit juga kecepatan pengukurannya itu beda-beda karena bisa jadi tuh ada kendala saat memasukkan kertas itu ke dalam sensor, itu bisa aja nyangkut, jadi itu menyebabkan agak lama, jadi kecepatan pengukuran juga tergantung gitu. Terus ya sensornya itu membacanya bagaimana. Kemudian di sini ada standar deviasi. Jadi di sini standar deviasi dari kecepatan pengukuran ini. Nah, rumus dari standar deviasi kecepatan pengukuran itu, rumusnya itu ini kita tuliskan sama dengan STDEF titik P, terus dalam kurung, terus kita blok ya, karena standar deviasi ini kita blok yang rujukan 1 dulu itu. Jadi kayak misalnya tuh kita gini. Jadi ini kita blok yang rujukan 1 dulu. Kemudian enter, dan ini hasil dari standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini ada di setiap rujukan. Nah, jadi ada otomatis ada 8 standar deviasi di setiap rujukan itu. Nah, jadi sama kayak tadi ya, kan udah tahu ini di merge and center agar nilai standar deviasinya itu di tengah-tengah. Kemudian itu kita bisa tarik ke bawah aja di yang kanan ini. Biar kayak langsung hitungnya nggak mesti satu-satu. Ditarik aja terus langsung ketemu hasilnya yang ini sampai bawah. Kemudian kita ngitung rata dari kecepatan pengukuran tersebut juga. Di sini juga ada tabelan tentang respon alat ukur. Respon alat ukur itu sendiri itu waktu yang dibutuhkan alat ukur itu dari mulai aktif, yang dari muncul yang di LCD-nya itu ya aktif, yang dari awal, dari yang paling awal di LCD itu tampil, sampai alat itu tuh siap digunakan gitu, sampai udah nunjukin tampilannya untuk nilai sensornya itu, agar sensornya itu udah siap digunain, dipakai gitu. Nah jadi di tiap rujukan itu kita nyoba ngidupin sensornya itu lagi di setiap rujukan, sehingga kita tuh bisa tahu respon alat ukurnya itu berapa. Karena seperti hasil yang didapat di sini
itu kan beda respon alat ukurnya di setiap rujukan itu. Kecepatan sensornya itu dari mulai aktif sampai dia siap untuk digunakan atau untuk melakukan pengukuran itu. Nah, dan ini kalau ini tuh kecepatan pengukuran itu dia rata-rata dari kecepatan pengukuran tiap rujukan. Terus dari tiap rujukan ini, jadi dari 8 rujukan ini kemudian dirata-ratain lagi untuk mendapatkan rata-rata kecepatan pengukuran itu berapa. Nah, kalau untuk yang rata-rata kecepatan pengukuran rujukan 1 itu tuh caranya, ya ini kan rumusnya, dapat lihat di formula bar ini. Sama dengan average, terus kita tuh ya seperti tadi, jadi sama dengan average, terus di blok yang mau kita masukkan datanya itu, karena ini rujukan 1, otomatis kita masukin itu yang dari 0,673 sampai 1,4. Nah, kemudian di enter aja. Kemudian kita kecepatan pengukuran ini bakal muncul. Kemudian gitu, ini bisa ditarik ke bawah. Dan hasilnya. Dan nanti muncul hasilnya. Nah, untuk yang rujukan 2 juga gitu, itu tuh rata-rata dari kecepatan pengukuran yang di rujukan 2. Makanya di sini tuh dari yang nilai E yang ke-41 itu kan sampai E76, karena itu menunjukkan kecepatan pengukuran yang rata-rata kecepatan pengukuran yang rujukan 2. Dan begitu pula seterusnya. Jadi ini rata-rata kecepatan pengukuran tiap rujukan. Kemudian untuk rata-rata yang di bawah ini itu merupakan rata-rata dari kecepatan pengukuran dari rujukan 1 hingga rujukan 8. Untuk rumusnya sendiri itu untuk rumus rata-rata kan average, terus untuk dalam kurungnya itu disesuaikan karena kita mencari rata-rata kecepatan pengukuran dari rujukan 1 hingga rujukan 8, maka kita tuh ngeblok yang ini. Nah, itu tuh jadi angkanya hasilnya ini nih, dari sama dengan average dalam kurung J5 kan sampai J12. Jadi dari baris yang J5 ini sampai J12. Terus di enter dan ketemulah hasil kecepatan pengukuran yang dapat tuh 1,81. Begitu juga untuk respon alat ukur. Nah, karena ini kita tuh nyari rata kan. Jadi ini yang tombol yang, jadi ini yang diklik kanan ini bisa langsung diklik ke samping. Bisa langsung diklik ke samping. Itu hasilnya nanti akan menunjukkan nilai rata dan respon alat ukur. Karena itu dengan rumusnya sendiri itu average K5 ini ya, K5 itu sampai ke K12 karena kita mencari rata-rata dari respon alat ukur tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada uji kinerja yang akurasi alat ukur. Nah, akurasi alat ukur itu nilai yang menunjukkan kedekatan dari nilai sensor yang kita buat itu dengan kalibratornya. Jadi kira-kira bisa berapa persen gitu keakurasian dari sensor ini. Dan di sini ada 2 tabel. Nah, ini tabelnya itu agak mirip yang tadi, itu ada kesalahan error upload. Dan ini rumus ya, tabel yang baru yang dari ketidakakurasian dan keakurasian. Nah, untuk yang waktu itu sama seperti tadi, kita masukinnya dengan interval 5 menit sampai yang 18 jam itu berapa. Terus rujukannya yang 8. Terus nilai sensor ini, nilai sensor dari uji kinerja yang kita dapat. Kemudian kalibratornya itu di tiap rujukan itu beda. Untuk rujukan 1, 5, rujukan 2, 10, rujukan 3, 15, dan seterusnya. Untuk kesalahan error atau error ini merupakan selisih dari nilai kalibrator dan nilai sensor. Terus rumusnya itu, untuk mencarinya itu kita tulis seperti di sini sama dengan ini kita pencet kalibratornya E6 ini kan, dikurang dengan nilai sensor itu 7 ini kita pencet. Jadi kayak gini misalnya. Jadi sama dengan ini dikurang nih nilai sensor yang ini. Kemudian kita enter aja terus hasilnya itu udah keluar. Terus karena udah nyari 1, terus kita tinggal tarik yang kanan ini nggak ke bawah nyampe yang menit ke 1080, itu hasilnya bakalan temu. Terus absolute error itu fungsinya itu untuk menghilangkan tanda negatif di yang kesalahan atau error ini. Karena nilainya itu mau kayak misalnya negatif 2 maupun 2 itu bakal sama aja gitu, punya selisih 2.
Nah, di sini kita ada tabel dari ketidakakurasian. Jadi di sini kita tulis dulu setiap rujukannya, kemudian nilai rujukannya itu. Ini kita menggunakan ini ya rujukannya bisa kita lihat. Jadi rujukan 1 itu menggunakan 5 kertas, rujukan 2 itu 10 kertas, rujukan 3 15 kertas, rujukan 4 20 kertas, rujukan 5 25 kertas, rujukan 6 30 kertas, rujukan 7 35 kertas, dan rujukan 8 40 kertas. Nah, untuk ketidakakurasian sendiri itu rumusnya merupakan rata-rata dari nilai absolut ini dibagi nilai rujukan. Jadi biar kita tuh bisa tahu gitu, sensor yang kita buat ini itu ketidakakurasiannya itu kira-kira besar atau kecil. Nah, untuk rumusnya itu jadi nilai absolut yang di tiap rujukan ini. Jadi kalau untuk kita nyari ketidakakurasian yang rujukan pertama, maka kita tuh harus ngeblok yang nilai absolut rujukan yang pertama ini dari G yang ke-6 ini hingga G yang ke-41 kan, seperti yang di sini. Terus ini tuh dibagi nilai rujukan ini. Nilai rujukannya J5 kan. Nah, jangan lupa ini tuh di dalam kurungin biar hasilnya itu nggak salah gitu. Kalau misalnya nggak dalam kurungin, hasilnya itu bisa berubah. Kemudian untuk yang rujukan kedua begitu pula rumusnya sama. Jadi sama dengan average, terus dalam kurung dari nilai absolut yang ini, yaitu yang di menit 185 ini kan, dari absolut yang ini sampai nilai absolut yang menit ke 360 ini diblok, jadi diblok kayak gini, kayak diblok dari sini ke sini kayak gini misalnya. Jadi average dari sini bukan kayak diblok ini. Terus kita tutup kurung, jangan lupa, terus garis miring yang artinya itu ngebagi dengan ini, kita klik ini, nilai rujukan ini, kemudian enter, dan ketemu hasil ketidakakurasiannya. Untuk rujukan yang pertama, nilai ketidakakurasian itu 0,15, untuk rujukan kedua itu ada 0,125, rujukan ketiga itu 0,109, rujukan keempat 0,09, rujukan kelima 0,06, rujukan keenam itu ada 0,06, rujukan ke-7 0,05, dan rujukan 8 tuh ada 0,05. Kemudian nilai keakurasian ini kita dapatkan dari rumusnya itu 1 dikurang nilai ketidakakurasian itu dikali 100. Karena nilai ketidakakurasian ini kan bentuknya persen, kayak dikalikan 100. Untuk rumusnya sendiri itu kita ketik di sini itu sama dengan buka kurung, jadi kayak 1 dikurang nilai ketidakakurasian dikali 100. Tujuannya itu untuk kita tuh biar tahu gitu keakurasian dari sensor ini berapa persen gitu. Semakin mendekati 100 itu berarti semakin bagus keakurasian dari sensor ini, berarti makin layak kalau sensor ini digunain. Sedangkan kalau ketidakakurasian ini semakin kecil nilainya, maka semakin bagus alat ukur tersebut. Jadi makin mendekati 0, makin bagus kalau nilai ketidakakurasian. Sedangkan kalau nilai keakurasian semakin dia mendekati 100, maka sensor tersebut semakin bagus, semakin layak pakai. Ini rumusnya itu sama dengan kan 1 dikurang dari ketidakakurasian ini. Kayak gini contohnya. Jadi sama dengan 1 dikurang kita klik yang ketidakakurasian ini, kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian dikali itu lambangnya itu pakai bintang, dikali 100, terus enter. Nah, ini bisa kita lihat kan. Ini juga bisa ditarik ke bawah. Jadi kemudian di sini ada tabel mengenai stabilitas dari sensor optocoupler dengan interval waktunya itu 1 menit. Karena menggunakan waktu 18 jam, jadi otomatis itu ada. Jadi dari waktu 1 menit sampai menit ke 1080 dengan interval itu kan 1 menit. Kemudian sama dengan 8 rujukan, dengan rujukan 1-nya itu 5, rujukan 2-nya itu 10, dan kemudian rujukan hingga rujukan 8 itu dengan interval itu naiknya 5.
Kemudian untuk hasil sensornya ini dapat dilihat di SD card-nya. Jadi MMC dari rangkaian yang kita gunakan itu menyimpan data-data hasil hitungan dari sensor ini saat kita masukkan kertas tersebut. Nah, dan di tiap menit ini nilai kertas yang dimasukkan atau yang terhitung itu di SD card-nya itu berbeda-beda ya. Karena ini untuk waktunya itu 1 menit kan. Nah, kalau dari tujuan penghitungan stabilitas dengan interval 1 menit ini untuk melihat apakah ada noise atau gangguan dari sensor tersebut. Kemudian dia itu akan menyebabkan tampilan output dari sensor itu berbeda atau enggak. Kemudian untuk hasil sensornya ini kita bisa lihat dan kita bisa masukkan satu-satu ke sini sampai 1080 data sesuai data yang dari SD card-nya itu. Kalau di yang menit yang kayak gini, misalnya kayak hasil sensornya itu 777 ini, karena ya di menit itu kan kayak udah selesai berhenti ngitung 5 biji kertas gitu. Jadi otomatis tetap kayak kehitungnya itu 7 gitu. Karena sensornya itu juga sensor hitungan, jadi tidak ada angka komanya gitu ataupun minusnya. Kemudian kalau di sini kalibratornya itu berbeda-beda tiap rujukannya. Jadi otomatis tuh ya tiap rujukan kalibratornya beda. Kayak kalau misalnya rujukan 1 tuh kalibratornya itu 5, kalau rujukan 2 tuh kalibratornya itu 10. Nah, kalau untuk nilai errornya ini menghitungnya itu merupakan pakai rumus ini sama dengan selisih dari nilai kalibrator dikurang dengan sensor. Jadi kayak ini rumusnya sama dengan kalibrator dikurang nilai sensor ini. Dan absolute error itu fungsinya untuk menghilangkan tanda minusnya. Itu rumusnya sama dengan absolute, terus pencet nilai errornya itu. Kemudian ini kalau udah tinggal ditarik ke bawah sampai bawah selesai itu biar langsung ketemu nilai absolute errornya. Kemudian kalau rata-rata absolute error itu di tiap rujukan itu rata-rata kan 1, karena nilai rata-rata absolute error itu dihitungnya itu tiap per rujukan. Jadi rumus ini sama dengan average dari absolute error yang menit ke 1 sampai menit ke 180 ini rujukan 1 itu. Nah, kalau untuk standar deviasi juga gitu, di setiap rujukan itu tuh ada 1 aja standar deviasinya. Dengan rumusnya itu sama dengan ini STDEV.P dan di blok yang nilai absolute error rujukan 1 aja gitu. Kalau untuk rujukan 2 berarti pakai yang absolute error yang rujukan 2 dan begitu pula seterusnya. Kalau reliabilitas ini rumusnya itu Corel ini reliabilitas. Untuk rumusnya sendiri itu kalau reliabilitas itu ini Corel buka kurung hasil dari sensor ini, dari hasil sensor yang pertama ini sampai hasil sensor yang di bawah ini, terus titik 2 dari kalibrator yang pertama dari waktu 1 menit ini sampai waktu yang 1080, jadi di menit yang 1080 itu. Kalau reliabilitas itu kan untuk menghitung konsistensi dua pengukuran dengan menggunakan nilai objek yang sama gitu, sama-sama 5 kertas tapi beda alat ukur. Kalau yang kalibrator ini manual, kalau sensor ini menggunakan sensor rancangan yang bukan begitu. Nah, kalau untuk cara membuat chartnya itu hampir sama seperti tadi, cuman karena di sini nilai dari chartnya ini stabilitas dari stabilitas chartnya ini bisa kita lihat itu dia itu grafiknya lebih kayak naik turunnya itu lebih terlihat gitu, karena kan hitungan dari nilainya itu setiap 1 menit, jadi otomatis kan apalagi kita sensor hitungan otomatis tuh tiap menitnya itu bisa berbeda gitu. Karena bisa jadi di menit pertama itu kita baru masukin 2 kertas gitu, tapi di menit selanjutnya itu udah 5 kertas. Nah, kemudian kan karena 5 menit sekali otomatis menit ke-3, 4, 5-nya ya 5 kertas gitu. Misalnya gitu. Kalau ini kan tuh menit ke-1-nya 1 kertas. Menit ke-2-nya 3 kertas, kemudian menit ke-3, 4, 5-nya 7 kertas gitu. Dan begitu pula
Ya, selanjutnya. Nah, untuk membuat chart itu sendiri tuh, saya di sini kan pilih insert, kemudian chartnya ini kita klik, kemudian pilih yang scatter ini. Kita pilih yang antara dua ini. Nah, untuk data yang kita masukkan tuh sama seperti yang tadi itu, kayak kita pilih select data, kemudian itu kita di sini tuh add aja gitu. Data-data yang mau kita masukin. Kalau di sini saya masukin dari rujukan 1, nilai rujukan sensor rujukan 1 sampai rujukan ke 8 dan nilai sensor rujukan 8. Tujuannya itu untuk melihat ini kestabilitasannya alat ukur tersebut terhadap kalibratornya itu, kira-kira tuh beda jauh atau enggak gitu jaraknya itu, gap antara hitungan dari sensor dengan kalibrator itu jaraknya itu beda jauh atau enggak gitu kalau per tiap menit ini. Dan ini bisa dilihat hasilnya itu lumayan naik, ini lumayan kelihatan naik turun banget grafiknya. Kalau yang untuk sumbu X-nya ini itu tuh waktu, satuannya itu menit. Kalau untuk yang sumbu Y-nya ini jumlah kertas dengan satuannya itu biji. Nah, kalau untuk ini kan kayak select data, kemudian kalau rujukan 1 itu, kalau rujukan itu tuh otomatis tuh nilai X-nya itu waktunya. Jadi kayak waktu per tiap rujukan itu. Jadi dari menit ke 1 sampai menit ke 180 kan. Nah, kalau untuk seri Y-nya itu kalau dirujukan itu otomatis tuh nilai rujukan yang kita pakai. Nah, ini kan 5. Otomatis ini 5 dari yang rujukan 1 ini kita pakai, kita blok itu 1 sampai 5. Gitu pula selanjutnya kalau untuk rujukan 2 itu berarti menggunakan menit yang sensor rujukan 2 dengan sumbu Y-nya itu kalibratornya. Apa sih nilai rujukan kalibrator yang kedua itu? Nah, rujukan 3 pula gitu. Dan seterusnya, kalau untuk nilai sensor rujukan 1 sendiri, itu kan, kalau nilai sensor rujukan 1 itu, series X-nya itu tetap waktunya, kemudian series Y-nya itu hasil sensor yang udah kita ketik di Excel ini, yang kita dapatkan dari SD card-nya itu. Nah, kalau misalnya nilai sensor rujukan 2 berarti series X-nya ini waktu yang rujukan kedua, terus series Y-nya ini hasil sensor yang rujukan kedua itu yang kita masukin, dan gitu juga seterusnya. Nah, dapatlah hasil dari itu tuh begini. Nah, ini untuk yang rujukan 8 ini garisnya itu agak nggak kelihatan, ini tuh hasilnya tuh ada. Di sini tuh ada garis dari rujukan yang ke-8 itu. Nah, untuk biar kita tahu itu tuh rujukan dan nilai sensor yang keberapa aja, itu tuh kita mesti nunjukin tampilan legendanya ini dengan itu dapat diklik di yang pencet yang chart elements ini. Kemudian itu kita pilih aja yang mau kita tampilkan di elemen-elemen yang ada di chartnya ini apa. Kalau kelompok kami itu menggunakan judulnya itu untuk stabilitasnya ini, kemudian axis title-nya itu yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi biar tahu kalau sumbu Y-nya ini apa aja, kalau sumbu X ini apa aja gitu. Ini tuh angka yang untuk menunjukkan apa, kan untuk menunjukkan waktu. Kemudian grid line ini yang kotak-kotak di belakang ini. Kemudian legend ini yang menunjukkan terkait tulisan-tulisan ini, info-info yang menerangkan tentang grafik yang ada di sini tuh, chart yang ada di sini, nilai yang data yang ini nih, yang warna ini yang di bawah ini. Biar kayak kita tuh tahu kalau misalnya kalau yang warna biru ini berarti untuk rujukan 1, ini nilai sensor rujukan 1 tuh ini kelihatan kan, yang oranye ini, dan begitu pula seterusnya. Kesimpulan yang kami dapat yaitu sensor optical flare adalah perangkat elektronik yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu transmitter, pengirim, dan receiver, penerima, yang dipisahkan oleh medium optik seperti cahaya. Kemudian diperoleh hasil validasi dengan koefisien determinasi, yaitu 0,999 berdasarkan grafik validasi yang kami dapat. Maka interpretasi koefisien determinasi yaitu 99,9%, yang mana masuk ke dalam kategori sangat kuat. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.